Baik anakku, baik. Memang benar katamu itu anakku. Karena kebodohan dan ketidaktahuan maka di situ hanya akan ada timbul kesalahan-kesalahan dan kesalahan-kesalahan belaka. Anakku, hal semacam itu bukan hanya terjadi pada dirimu saja, melainkan juga terjadi pada kebanyakan manusia yang hidup di dunia yang benda ini. Banyak manusia di dunia ini yang mengaku dirinya bijak, berpengetahuan, pandai, dan terpelajar. Namun, mereka tidak menyadari bahwa mereka itu sebetulnya adalah orang-orang bodoh, tidak berpengetahuan, dan tidak sadar. Dikatakan tidak sadar karena mereka tidak kenal akan hakikat dirinya. Dan dikatakan bodoh dan tidak berpengetahuan karena mereka tidak mengerti dan tidak mengetahui akan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka tanggapi. Tetapi anakku, engkau tidak perlu berkecil hati dan tidak perlu menyusahi atas ketidaktahuan akan kesalahan-kesalahanmu yang terjadi pada masa lalu. Lupakanlah itu semua anakku, dan sekarang pusatkanlah perhatianmu. Dengarkanlah baik-baik akan apa yang akan aku katakan ini, karena aku hendak bertanya lagi kepadamu anakku. Anakku, dikala matamu kau pejamkan, apakah yang kau lihat? Dikala mataku terpejam, Guru, maka aku bisa melihat juga, yaitu melihat gelap yang hitam kelam. Guru, mohon izin, bolehkah aku mengambil sebatang rokok dan secangkir kopi untuk Guru? Baik anakku, terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan lagi ya anakku. Anakku, di dalam keadaan mata terpejam, engkau melihat gelap yang warnanya hitam. Gelap itu bukan benda. Demikian pula halnya dengan warna hitam, itu pun juga bukan benda. Apa yang kau namakan sebagai gelap dan apa yang kau namakan sebagai hitam, itu sebetulnya bukan kenyataan apa-apa, kecuali sebagai gagasan yang tergambar atau terbayang dalam pikiran. Dan yang kodratnya adalah maya atau semu, bagaikan perwujudan yang terlihat dalam mimpi. Gagasan itu tumbuh dalam pikiran itu sendiri, dan gagasan itu tidak dapat dipegang ataupun diraba, namun terlihat oleh pikiran itu sendiri. Nah, sekarang aku bertanya kepadamu anakku, melihat sesuatu gagasan anakku, apakah itu dapat dikatakan sebagai melihat kenyataan atau melihat gambaran khayal? Melihat suatu gagasan, Guru, itu tidak dapat dikatakan sebagai melihat kenyataan, melainkan melihat gambar khayal. Bagus sekali anakku. Melihat suatu gagasan itu adalah bukan melihat kenyataan, melainkan melihat gambaran khayal. Gagasan itu anakku sebagai gambaran khayal. Kodratnya adalah maya, semu, bukan kenyataan, dan palsu. Oleh karena itu, lalu dapat dikatakan bahwa gagasan itu berkodrat khayalan palsu. Dunia benda ini menyatakan bahwa gelap dan hitam itu adalah kenyataan yang sungguh-sungguh dan berada di luar pikiran kita. Mereka tidak mengenali
dan tidak menyadari dengan terang bahwa gelap dan hitam itu sebetulnya tidak lain kecuali sebagai perwujudan gambaran dan pikiran, serta timbul dan pikiran, dan dilihat serta ditanggapi oleh pikiran itu sendiri. Jadi, jelaskah di sini anakku, bahwa penglihatan dan tanggapan itu adalah berasal mula dan bersumber dari pikiran itu sendiri. Tetapi anakku, di manakah gerangan beradanya pikiran itu? Guru, justru pertanyaan tentang di manakah beradanya pikiran, itulah suatu pertanyaan yang sampai saat ini belum aku temukan jawabannya. Sebab semua tempat sudah aku selidiki, namun kesemuanya itu bukanlah tempat di mana pikiran itu berada. Dari hasil penelitian yang cermat di muka tadi, maka ternyata bahwa pikiran itu bukan berada di dalam tubuh, bukan berada di luar tubuh, bukan berada pada sebagian daripada tubuh, ataupun di otak ataupun di mata, bukan berada meliputi seluruh tubuh, dan juga bukan berada meliputi seluruh alam semesta. Pendek kata, semua tempat bukanlah tempat beradanya pikiran itu, Guru. Anakku, jikalau telah ternyata bahwa semua tempat tidak dapat dinyatakan sebagai tempat beradanya pikiran, lalu apa yang hendak kau nyatakan tentang tempat beradanya pikiran itu? Pikiran itu mengambil tempatkah? Atau pikiran itu tidak mengambil tempat? Oleh karena semua tempat tidak satupun yang dapat dinyatakan sebagai tempat beradanya pikiran, Guru, maka dengan akal sehat sudah dapat dipastikan bahwa pikiran itu tidak mengambil tempat. Bagus sekali anakku. Pikiran itu tidak mengambil tempat dan tidak membutuhkan tempat. Nah, sekarang bagaimanakah kiranya pendapatmu, anakku? Apakah pikiran yang tidak mengambil tempat itu suatu kenyataan atau bukan kenyataan? Tentu saja pikiran itu bukanlah suatu kenyataan, Guru. Pikiran itu tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba, dan tidak mengambil tempat. Bagaimana bisa dianggap sebagai kenyataan, Guru? Bukankah begitu, Guru? Anakku, engkau telah menyatakan bahwa pikiran itu bukan suatu kenyataan karena tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba, dan tidak dapat mengambil tempat. Jikalau benar anakku, bahwa pikiran itu bukan kenyataan, lalu bagaimanakah mungkin pikiran itu dapat memberikan penglihatan? Bukankah penglihatan itu dapat kau sadari sendiri kebenarannya, anakku? Masakah bukan kenyataan bisa memberikan kenyataan penglihatan itu sendiri? Oh iya, benar juga, Guru. Pikiran adalah kenyataan. Karena pikiran itu dapat memberikan kenyataan penglihatan yang dapat aku sadari sendiri kebenarannya, Guru. Nah, anakku, sekarang sudah cukup jelaskan bahwa pikiran itu adalah kenyataan yang tidak mengambil tempat, namun bisa memberikan kenyataan penglihatan. Dan kalau demikian halnya anakku, maka aku sekarang hendak bertanya kepadamu lagi. Kenyataan penglihatan itu mengambil tempat ataukah tidak mengambil tempat, anakku? Kenyataan penglihatan itu berasal mula dan bersumber dari kenyataan pikiran yang tidak mengambil tempat. Dan oleh karena kenyataan pikiran itu tidak mengambil tempat, Guru, maka kenyataan penglihatan pun juga tidak mengambil tempat. Bagus sekali anakku. Pikiran itu adalah kenyataan yang tidak mengambil tempat. Dan demikian juga penglihatan, itu pun adalah kenyataan yang tidak dapat mengambil tempat, anakku. Bukankah kenyataan ini menunjukkan bahwa pikiran itu tidak lain adalah penglihatan itu sendiri, anakku? Benar, Guru. Pikiran itu adalah penglihatan itu sendiri. Pikiran dan penglihatan itu adalah kenyataan yang satu dan tidak mengambil tempat. Bagus sekali anakku. Pikiran dan penglihatan itu adalah kenyataan yang satu
dan yang tidak mengambil tempat. Dan oleh karena pikiran dan penglihatan itu adalah kenyataan yang satu dan yang sama, maka barangkali tidak ada salahnya jikalau pikiran dan penglihatan itu aku sebut dengan sebutan saja, yaitu pikiran yang melihat. Nah, sekarang aku hendak bertanya lagi kepadamu, anakku. Jikalau pikiran atau penglihatan atau pikiran melihat itu adalah kenyataan, sedangkan kenyataan itu tidak mengambil tempat, lalu apakah yang dapat kau katakan, anakku, tentang benda-benda dan orang-orang yang mengambil tempat itu, anakku? Apakah benda-benda dan orang-orang yang mengambil tempat itu harus kunyatakan sebagai kenyataan, ataukah sebagai bukan kenyataan? Jikalau ternyata sudah jelas bahwa kenyataan itu tidak mengambil tempat, Guru, maka sebagai konsekuensinya segala hal yang mengambil tempat itu, seperti halnya dengan benda-benda dan orang-orang, seharusnya dinyatakan sebagai bukan kenyataan. Tetapi Guru, bagaimanakah bisa jadi bahwa segala hal yang mengambil tempat itu harus dinyatakan sebagai bukan kenyataan? Padahal benda-benda dan orang-orang yang mengambil tempat itu memang sungguh-sungguh ada, berwujud, dapat dilihat, dan dapat diraba. Rasanya hal ini susah dapat dimengerti, Guru. Bagaimanakah jelasannya, Guru? Benar, anakku. Segala hal yang mengambil tempat itu memang benar ada, berwujud, dapat dilihat, dan dapat diraba. Itu benar sekali, dan tidak salah kok. Tetapi itu semua harus digolongkan sebagai bukan kenyataan, anakku. Nah, sekarang dengarkan, karena aku akan membuat sesuatu perumpamaan dan kemudian bertanya kepadamu. Seandainya, anakku, engkau semalam tidur dan bermimpi digigit macan dan merasa kesakitan. Di dalam keadaan tidur dan bermimpi itu, anakku, apakah engkau betul-betul melihat adanya macan dan betul-betul merasakan perasaan sakit? Tentu saja, Guru. Di dalam keadaan tidur dan bermimpi, aku betul-betul melihat adanya macan itu, dan aku betul-betul mengalami rasa sakit itu, Guru. Tetapi anakku, sewaktu engkau terbangun dan sudah bangkit dari tidurmu, apakah macan tadi itu seekor macan yang sungguh-sungguh ataukah bukan yang sungguh-sungguh? Sewaktu aku terbangun dan sudah bangkit dari tidurku, Guru, maka ternyata bahwa macan itu bukanlah seekor macan yang sungguh-sungguh, melainkan macan khayal atau macan palsu. Baiklah. Nah, sekarang anakku, di dalam keadaan bangun dan bangkit dari tidur, apakah macan khayal itu tadi masih dapat melihat kembali di dalam ingatan pikiranmu? Dan apakah kesan perasaan sakit itu masih dapat dimunculkan kembali di dalam ingatan pikiranmu? Masih dapat, Guru. Di dalam keadaan bangun dan bangkit dari tidur bermimpi, maka macan khayal itu masih dapat dilihat kembali di dalam ingatan maupun pikiranku. Demikian pula kesan perasaan sakit itu masih dapat dimunculkan kembali di dalam ingatan pikiranku, Guru. Anakku, di dalam keadaan tidak bermimpi, apakah engkau pada saat itu merasa sadar? Pada saat di dalam keadaan tidur bermimpi, Guru, maka di dalam mimpi itu aku merasa betul-betul sadar. Lalu, apakah yang dapat kau katakan setelah engkau bangun dan bangkit dari tidurmu, anakku? Apakah di dalam keadaan tidur bermimpi itu engkau betul-betul sadar atau tidak sadar? Coba terangkan jawabmu. Memang, Guru, pada saat sedang dalam keadaan tidur bermimpi, aku merasa betul-betul sadar. Tetapi begitu aku bangun dan bangkit dari tidurku, maka taulah aku
bahwa di dalam keadaan tidur itu aku sama sekali tidak sadar. Dikatakan tidak sadar karena apa yang terlihat seolah-olah sebagai kenyataan di dalam mimpi ternyata bukan kenyataan apa-apa kecuali gambaran khayal belaka, Guru. Anakku, kebanyakan manusia yang hidup di dalam dunia benda ini menyatakan dirinya sebagai sadar. Padahal sebetulnya mereka itu tidak sadar. Mereka dalam keadaan bagaikan mimpi. Dikatakan tidak sadar sendiri itu karena mereka tidak mengenali akan hakikat dirinya. Dan lagi, mereka tidak mengenali akan hakikat benda-benda dan orang-orang yang mereka lihat itu. Mereka menyatakan bahwa benda-benda dan orang-orang yang mengambil bentuk, rupa, dan tempat itu sebagai banyaknya dan macamnya kenyataan-kenyataan yang sungguh-sungguh dan berada di luar pikiran. Padahal sebetulnya benda-benda dan orang-orang yang mereka lihat sebagai mengambil tempat itu adalah bukan kenyataan apa-apa, kecuali perwujudan gambar pikiran yang timbul dari pikiran dan dilihat serta ditanggapi oleh pikiran itu sendiri. Pikiran melihat itulah kenyataan, dan kenyataan itu tidak mengambil tempat. Bagaimana anakku? Cukup jelaskan sekarang mengapa segala hal yang mengambil tempat itu harus dinyatakan sebagai bukan kenyataan? Kiranya cukup jelas, Guru. Jadi, pikiran ataupun penglihatan atau pikiran melihat itulah kenyataan. Dan kenyataan itu tidak mengambil tempat. Adapun segala hal yang mengambil tempat itu sebetulnya tidak lain hanyalah gagasan yang berkodrat khayalan palsu, Guru. Dan adalah perwujudan dan gambaran pikiran yang timbul dari pikiran dan dilihat serta ditanggapi oleh pikiran itu sendiri. Bagus sekali anakku. Nah, sekarang aku bertanya kepadamu lagi anakku. Apakah yang dapat kau katakan tentang segala hal yang tampak sebagai ada, berwujud, dan mengambil tempat itu anakku? Apakah mereka itu terlihat sebagai kenyataan, ataukah mereka itu dihayalkan sebagai kenyataan? Oleh karena segala hal yang tampak sebagai ada, berwujud, dan mengambil tempat itu tidak lain hanyalah berupa gagasan yang berkodrat imajinasi semu dan hanya merupakan perwujudan gambaran pikiran yang timbul dari pikiran itu sendiri, Guru. Maka segala hal itu sebetulnya bukannya terlihat sebagai kenyataan, melainkan terlihat dalam khayalan atau dikayalkan. Bagus sekali anakku. Nah, sekarang anakku, bagaimanakah pendapatmu mengenai kenyataan itu? Apakah kenyataan itu terlihat ataukah tidak terlihat? Guru, sekarang sudah cukup jelas bahwa segala yang tampak sebagai ada, berwujud dan mengambil tempat itu sebetulnya bukanlah kenyataan, kecuali perwujudan gambaran pikiran yang timbul dari pikiran dan dilihat serta ditanggapi oleh pikiran itu sendiri. Sedangkan kenyataan yang sesungguhnya itu adalah pikiran melihat atau pikiran atau penglihatan itu sendiri. Tetapi Guru, sampai saat ini aku masih belum dapat mengenali akan apa atau siapakah sebetulnya aku sendiri ini. Atau dengan kata lain, aku belum dapat mengenal akan hakikat diriku. Lalu apakah hubungannya di antara aku sendiri ini dengan penglihatan itu, Guru? Baiklah anakku, tetapi hendaklah engkau bersabar dulu. Sebelum aku menjawab pertanyaanmu itu, maka aku masih hendak mengajukan beberapa pertanyaan kepadamu. Anakku, jikalau sudah jelas bagimu bahwa kenyataan itu tidak mengambil tempat, maka lalu bagaimanakah pendapatmu tentang kenyataan itu anakku? Apakah kenyataan tidak mengambil tempat itu mempunyai zat-zat ataukah
tidak mempunyai zat. Sesuatu yang mempunyai zat, guru, itu pasti akan mengambil tempat. Dan oleh karena pikiran melihat itu adalah kenyataan yang tidak mengambil tempat, maka dapat dipastikan bahwa pikiran melihat itu tidak mempunyai zat. Bagus sekali anakku. Pikiran melihat sebagai kenyataan yang tidak mengambil tempat itu tidak mempunyai zat, yang artinya pikiran melihat itu hampa zat. Nah, jikalau pikiran melihat itu hampa zat anakku, apakah pikiran melihat itu mempunyai bentuk dan rupa? Segala sesuatu yang mempunyai bentuk dan rupa, guru, maka pastilah ia mempunyai zat. Dan oleh karena pikiran melihat itu hamba zat, maka dapat dipastikan bahwa pikiran melihat itu hamba bentuk dan hamba rupa. Nah, sekarang anakku, pikiran melihat yang hampa bentuk dan hampa rupa itu, apakah ia terlahir ataukah tidak terlahirkan anakku? Segala sesuatu yang terlahir, guru, maka dapat dipastikan bahwa itu mempunyai bentuk dan rupa. Tetapi karena pikiran melihat itu hamba bentuk dan hamba rupa, maka tentunya pikiran melihat itu adalah hamba kelahiran. Jadi tidak terlahirkan, guru. Bagus sekali anakku. Pikiran melihat itu hampa kelahiran, artinya tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Lalu anakku, apakah pikiran melihat hampa kelahiran itu bisa mengalami kematian? Tentu saja tidak, guru. Pikiran melihat yang hamba kelahiran itu tidak akan pernah mengalami kematian. Bagaimana bisa mati, guru? Terlahir saja tidak. Bagus anakku. Lalu, bagaimana kiranya pendapatmu anakku? Apakah pikiran melihat itu berbeda-beda dan dapat dibedakan menurut ciri-ciri perorangan? Sudah cukup jelas, guru, bahwa pikiran melihat itu adalah hamba zat, hamba bentuk, dan hamba rupa. Karena demikian, maka jelas pula bahwa pikiran melihat itu bukan perorangan atau non-personal yang berbeda-beda dan tidak dapat dibeda-bedakan menurut ciri-ciri perorangan. Tepat sekali anakku. Pikiran melihat itu bukan perorangan yang berbeda-beda dan tidak dapat dibeda-bedakan menurut ciri-ciri perorangan. Singkatnya, pikiran melihat itu hampa perorangan, hampa pembedaan, hampa pencirian. Nah, di dalam hubungannya dengan pikiran melihat atau penglihatan yang hampa perorangan dan hampa pembedaan itu anakku, apakah pikiran melihat itu dapat dinyatakan sebagai milik, memiliki, atau dimiliki? Tidak, guru. Pikiran melihat atau penglihatan itu tidak dapat dinyatakan sebagai milik, tidak dapat dinyatakan sebagai memiliki, dan tidak juga dapat dikatakan sebagai dimiliki. Sebab pikiran melihat itu adalah hampa perorangan dan hampa pembedaan. Nah anakku, dari apa yang engkau teliti dengan cermat melalui akal sehat yang telah dioptimalkan itu, maka ternyata bahwa pikiran melihat atau pikiran atau penglihatan itu adalah hampa pembedaan. Ini artinya ialah bahwa pikiran melihat itu adalah kenyataan tunggal atau kenyataan esa, yaitu kenyataan satu-satunya yang tiada kenyataan yang lain kecuali yang satu-satunya itu. Anakku, engkau sudah mengetahui bahwa pikiran melihat atau pikiran penglihatan itu bukannya dilihat, melainkan dihayati dan disadari. Bagaimana anakku? Engkau sadari dan engkau hayati penglihatan itu? Benar, guru.
Aku menyadari dan menghayati penglihatan itu. Dan oleh karena itu aku melihat. Bagus anakku. Engkau telah mengenali anakku bahwa pikiran melihat itu adalah satu-satunya kenyataan yang memberikan penglihatan. Ini berarti bahwa pikiran melihat itu dan melihat, dan anakku, engkau telah membuktikan sendiri bahwa pikiran melihat atau penglihatan itu adalah kenyataan yang kau hayati sendiri dan kau sadari sendiri. Ini berarti bahwa engkau sendiri itu melihat. Nah, perhatikan hal ini anakku. Pikiran melihat itu melihat, dan engkau sendiri itu melihat. Tahukah engkau sekarang anakku? Apa atau siapakah sebetulnya engkau sendiri itu anakku? Aku tahu guru, bahwa pikiran melihat itu melihat. Sedangkan aku sendiri ini menyadari bahwa aku sendiri ini melihat. Kalau demikian halnya guru, maka kiranya tidak dapat disangsikan bahwasanya aku sendiri ini tidak lain adalah pikiran melihat atau pikiran atau penglihatan itu sendiri. Bukankah begitu guru? Bagus anakku, bagus sekali. Melalui akal sehat yang dioptimalkan, maka engkau sekarang telah mengenali bahwa engkau sendiri itu adalah pikiran melihat itu sendiri. Ya, pikiran itu sendiri. Ya, penglihatan itu sendiri. Dan oleh karena pikiran melihat itu adalah kenyataan esa, maka tidak dapat disangsikan lagi anakku bahwa engkau sendiri itu adalah kenyataan esa, yaitu engkau sendiri yang hampa ciri-ciri perorangan dan hampa pembedaan, dan yang disebut dengan nama aku. Jadi anakku, aku itu adalah nama dari kenyataan esa, dan bukannya penamaan bagi perorangan seperti misalnya Amat, Batu, Polan, dan sebagainya. Singkatnya, aku adalah kenyataan esa. Guru, sekarang aku sudah dapat mengenali bahwa segala hal yang terlihat sebagai ada dan berwujud itu sebetulnya bukan kenyataan apa-apa, kecuali perwujudan gambaran pikiran yang timbul dari pikiran dan dilihat serta ditanggapi oleh pikiran itu sendiri. Kalau toh demikian guru, apakah hal itu dapat diartikan bahwa pikiran itu adalah sumber asal mula dan penciptaan daripada dunia benda ini?